itu semua Tuhan kerjakan untuk orang-orang berdosa. Kau rela menyerahkan semuanya demi kehidupan kami yang ditandai dengan cacat celah, yang ditandai dengan kebodohan. Kau tertikam karena pemberontakan kami. Kau dihina, dihindari orang demi menyelamatkan kami, demi mengangkat hidup kami yang terancam maut, yang terancam kebinasaan. Kau tanggung semuanya. Glory, glory, layakkan kami menerima pengajaran firman yang membangun hidup kami, menerangi pikiran, hati, jiwa kami, sehingga kami diperkenan menerima kemuliaan Tuhan, menyambut firman-Mu dengan penuh kerendahan hati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur tentunya hanya bagi Tuhan kita, sesembahan kita yang sampai saat ini terus melimpahkan roh kasih karunia itu atas kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian ibadah Paskah merupakan satu histori pengorbanan Kristus yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebelum Minggu Paskah kita peringati juga, maka sebelumnya ada satu peristiwa yang namanya Jumat Agung, di mana peristiwa penyaliban Yesus Kristus, firman yang menjadi daging itu terjadi sampai dia menyerahkan nyawanya. Kira-kira antara jam 12 sampai jam 3 sore. Peristiwa itu merupakan satu peristiwa sejarah yang disaksikan banyak orang. Terjadi gelap gulita, gempa bumi yang dahsyat,
Sesaat peristiwa demi peristiwa itu, tabir bait suci robek terbelah dari atas ke bawah. Terakhir mengakhiri detik-detik waktu yang ditetapkan Tuhan, maka dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Selesai sudah peristiwa salib pada saat Jumat Agung itu, menanti pada hari yang ketiga, di mana janji Tuhan yang diterima oleh para nabi dan para rasul, dia katakan pada hari yang ketiga maka dia akan bangkit dari kematian daging itu. Sebelum Jumat Agung ada peristiwa namanya Kamis Putih, di mana Tuhan Yesus membasuh kakinya murid-murid, di mana Tuhan Yesus melaksanakan perjamuan Paskah terakhir atau perjamuan suci bersama murid-murid. Dan sesaat perjamuan suci dilaksanakan, mulai saat itu juga pengkhianat yang namanya Yudas Iskariot meninggalkan perjamuan kudus terakhir. Setelah itu penyerahan, Yudas yang menjadi pemandu kepada siapa yang diciumnya, yang dipeluknya, itulah orangnya. Sehingga para algojo tentara Romawi yang sudah dipersiapkan secepatnya menangkap Tuhan Yesus Kristus. Diaraknya, jadi sebelum peristiwa Jumat Agung ada runtutan peristiwa demi peristiwa yang menyakitkan. Ada peristiwa demi peristiwa yang betul-betul dia hanya bisa berdiam. Sebagaimana Nabi Yesaya sudah menangkap, sudah menerima pernyataan Roh itu, bahwa firman yang menjadi daging itu akan menjalani suatu proses kehidupan, menjadi contoh, menjadi public figure, bagaimana caranya orang menyangkali diri, bagaimana caranya orang bersekutu dengan proses penderitaan demi kesempurnaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, histori yang tidak terpisahkan demi menebus dosa umat manusia, ini merupakan satu rangkaian perjalanan firman yang sudah menjadi daging. Tidak ada zona nyaman bagi darah daging, tapi itulah kemuliaan, tapi itulah keagungan anak domba Allah. Sebab itu memahami persoalan Jumat Agung, maka secara fokus kita akan memahami bagaimana dia tergantung di kayu salib, bagaimana dia dilecehkan, bagaimana detik-detik terakhir sudah dalam kondisi seperti itu dia harus minum anggur asam atau cuka asam itu. Bagaimana dalam detik-detik terakhir dia menyerahkan nyawanya. Tidak ada satupun manusia yang saat itu membelanya. Semua terdiam. Semua terkatuk.
dididik secara khusus lupa semua bahwa memang semua itu harus terjadi. Murid-murid yang secara khusus siang malam bersama dia, siang malam dididik bahwa penyaliban itu pasti terjadi, kebangkitan itu pasti terjadi. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi, menjadi nyata di depan mata, murid-murid jadi lupa semua pengajaran salib. Bahkan kalau saudara ingat, Yudas pernah mengatakan ketika kabar tentang salib, berita tentang salib itu disampaikan kepada mereka, Petrus mengatakan, Guru, itu tidak mungkin terjadi. Tuhan tahu itu bukan perkataannya Petrus, tetapi ada intervensi dari kuasa si jahat untuk menggagalkan salib. Ternyata pada umumnya darah daging itu tidak mau menderita. Sehingga ketika guru agung kita, gembala agung kita menyampaikan tentang proses salib, diwakili oleh Petrus yang paling berani waktu itu, yang paling teguh saat itu. Dia Petra, dia batu karang, mewakili dagingnya banyak orang, mengatakan, Guru, sekiranya itu tidak mungkin terjadi. Sampai Tuhan katakan, enyah kok iblis. Ternyata ketika berita salib itu disampaikan berulang kali, dagingnya murid-murid menolak. Sehingga terbukti ketika mereka menolak, Petrus menyangkal. Ketika mereka melihat penderitaan demi penderitaan itu, tidak ada yang mendekat. Benar seperti saya menangkap apa yang Tuhan sampaikan. Sehingga Yesaya pun mengatakan, siapa yang percaya dengan pemberitaan? Mari dibuka Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53. Mulai pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya, terus Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita mengingininya. ya, ini kenyataan. Satu proses kehidupan darah daging. Inilah wajah Injil kerajaan Allah. Sehingga Tuhan katakan, Tuhan tegaskan kepada para murid, barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal diri, menyalibkan dirinya dan mengikut, baru layak menjadi murid. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Satu kondisi yang tidak mungkin.
yang tidak akan mungkin terjadi. Tetapi inilah salib kenyataannya. Kalau di logika maka ketemu secara akal sehat, maka itu bukan salib. Ketika kita menemukan suatu kemuliaan, harta ilahi yang tersimpan di balik salib itu, maka kita harus ngerti tahapan demi tahapan bagaimana dia berkorban. Paskah yang mempersatukan atau pengorbanan yang mempersatukan, itu visi yang Tuhan Yesus bawa dari kerajaan Allah, dari kerajaan surga. Jadi dia hadir ke bumi untuk berkorban demi terciptanya kesatuan, demi terciptanya kerukunan, demi terciptanya kedamaian, demi terciptanya ketenangan. Maka dia katakan, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan apa? Memberikan apa? Ketenangan, kesegaran, kesejukan ada di sana. Jadi kalau saudara mau refreshing, firman Tuhan mengatakan, kalau saudara mau refreshing, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan tempat ini, jangan tinggalkan persekutuan. Banyak yang pamit sama saya, yang pamit oleh Pak D tadi kesaksiannya kan tidak pamit. Ya dan amin. Yang menjadi sumber kesegaran. Jadi kalau saudara mau refreshing, orang pamit sama saya, Pak, saya tak refreshing dulu, saya tak cari kesegaran dulu. Kerajaan surga itu bunyi kekal, kan? Orang mau cari kesegaran, mau cari ketenangan, kok ninggalkan ibadah. Orang mau cari ketenangan, kok malah meninggalkan pelayanan. Kenapa begitu? Ya karena sedang terteror dalam kondisi kebodohan. Jelas sumber ketenangan, sumber aliran air hidup itu Tuhan. Lah orang mau mencari kesegaran yang model apa? Orang mungkin mau mengatakan dengan berani yang mengatakan di sini sudah tidak ada Roh Kudus katanya. Terus mengatakan, oh tempat itu yang penuh Roh Kudus, tak delok ditunggu saja, delok wong sing merasa penuh Roh Kudus. Orang katanya penuh Roh Kudus gak ngerti etika tahbisan penggembalaan ditabrak, etika pelayanan ditabrak, etika kerajaan surga ditabrak. Ngono kondo Roh Kudus. Itu nabi palsu. Kalau tidak bertobat, bahaya orang-orang seperti itu. Kalau mau khotbah-khotbah di depan jemaat dengan suara apa coba? Ngaku penuh Roh Kudus, tapi melanggar aturan imamat. Hati-hati hidup di akhir zaman. Tuhan sudah mengatakan akan bermunculan nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Bukan jemaat palsu loh, nabi-nabi palsu.
Jemaat kan tabisanya memang tidak nabi, bukan gembala jemaat, bukan malaikat jemaat. Kita kembali kepada makna Jumat Agung, makna proses salib, di mana dari hari ke hari firman yang sudah menjadi daging itu memberi contoh bagaimana menjadi manusia yang berkorban bagi orang lain. Dengan modal sebagai taruh tubuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering, modalnya ini. Modalnya segala sesuatu yang tidak masuk akal, tidak mungkin. Semaraknya pun tidak ada. Jika kita memandang dia, akhirnya wongin delok gak gelem coba. Jadi kalau orang berada dalam satu proses, orang aja sudah tidak mau melihat. Ini kan berarti sudah prosesnya itu sudah betul-betul, oh sudah levelnya ini levelnya dewa, levelnya imam besar agung. Nek levelnya manusia tidak bisa. Rupa pun tidak jika kita menginginkannya. Nek RC ganteng, ya kan, Semara, banyak orang yang gandeng. Tapi coba ketika dalam proses, dalam situasi tidak berdaya, siapa sih gelem gandeng? Siapa yang mau bekerja sama? Siapa yang mau sinergi dengan orang-orang yang tidak punya kemampuan? Semaraknya tidak, wajahnya pun tidak tampak. Dari sisi penampilan, ayat 3 dikatakan, mari ia dihina dan dihindari orang. Terus, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Biasa menderita kesakitan. Ia sangat hina sehingga menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, andai kata waktu itu saudara ada di sana, dan andai kata sekarang, mari kita upgrade untuk sekarang. Bagaimana ketika ayahmu, bagaimana ketika ibumu, bagaimana ketika anakmu sedang masuk dalam suatu proses, dalam suatu kondisi dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan, sangat dihina, sehingga banyak orang menutup mukanya. Terus gimana muka? Mau potong tutup pisan? Ini Gembala Agung kita memberi contoh. Dan seseorang yang sedang mengalami, menjalani suatu proses seperti ini, dia tidak bisa bicara juga. Kenapa bapakku seperti ini? Dikatakan dia keluh seperti domba dibawa ke tempat pembantaian, tidak berani bersuara. Jadi ini proses salib. Jadi saudara, ada kekuatan yang luar biasa di balik proses demi proses seperti ini. Tetapi kita harus mengerti aturan proses. Skenario dari sutradara itu harus kita cermati, sehingga saudara tidak salah acting, salah ngomong. Ketika proses demi proses itu sudah menjalani, cermati. Ada tulisan dari sang sutradara, apa yang harus kita katakan ketika situasi kondisi kita seperti itu. Ojo ngomong sakar BDW, ojo asal buka bibir.
urip iki wis diatur karo sutradarane. Semua. Jangan ada yang merasa, wah aku kan tidak seperti itu. Durung gilirane durung tekan. Nek wis tekan gilirane kita masuk dalam proses ujian salib itu. Saudara mau ngomong apa? Ketika orang lain, saudara lihat orang lain dalam proses demikian, saudara seakan berdoa pun tidak mau, delok pun tidak mau, datang saja tidak mau, nengok melihat mukanya saja tidak mau. Justru sebaliknya kalau ditanya orang, lu itu kan dulurmu, enggak, aku gak kenal. Ikutan sak gereja kalau sampai, enggak, aku gak pernah ketemu. Jangan ada pengkhianatan di tengah-tengah persekutuan ini. Satu diproses Tuhan, yang lain belum masuk proses ujian itu, maka yang lain topang dalam doa. Kalau kita satu sama lain saling topang dalam doa, ada kekudusan yang mengalir dari hatimu, maka pemulihan pasti terjadi. Amin. Amin. Pemulihan pasti terjadi. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita mungkin tidak bisa berkorban sesuatu yang berarti, tapi bagaimana doa saudara, hati saudara yang terbeban untuk mewujudkan kesatuan kebersamaan itu. Itulah sebuah pengorbanan yang mempersatukan. Tidak perlu muluk-muluk, wah aku nanti duit gue gawe membangun kesatuan. Ya apa? Kesatuan tidak cukup dibangun dengan materi, tetapi kesatuan itu akan dibangun oleh kekuatan pengorbanan yang sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, dan sepenuh kekuatannya. Pemulihan pasti terjadi. Nanti akan menyusul jiwa-jiwa datang kembali yang dulu pernah saudara kenal, yang dulu pernah saudara ketemu mungkin. Atau bulan depan atau bulan depannya mereka akan kembali lagi ke tempat ini. Mereka merasakan kehilangan kesegaran itu. Mereka merasa kehilangan aliran air kehidupan itu. Dikatakan, apakah saya diterima, Pi? Tuhan Yesus saja menerima saya. Tidak mungkin saya menolak kalian. Terus nanti menyusul. Mereka adalah anak-anak saudara, mereka adalah rekan-rekan seperjuangan yang dulu saudara kenal dengan baik. Dipikirnya mereka keluar melalang buana cari refreshing di sana sini. Tidak apa-apa, itu pengalaman hidup kok. Biar ngerasa ternyata lebih enak dalam proses salib ketimbang bebas dagingnya di luar sana. Amin. Jiwa dan roh saudara tidak terpenjara. Tetapi ketika darah dagingmu dengan segala keinginannya disangkali, disalibkan, jiwa dan rohmu dimerdekakan oleh karena kekuatan salib. Ketika darah dagingmu disalibkan, dikorbankan, maka jiwa dan rohmu sedang dikerjakan oleh roh kasih karunia itu untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Tercipta suasana damai, suasana yang rukun, suasana yang penuh kemuliaan Tuhan. Tadi dihindari orang, penuh kesusahan, biasa menderita kesakitan, sangat dihina. Orang tidak mau melihat, tidak mau nyapa. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, Ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. ya, Padahal kita mengira dia kena tulah, ya. dipukul dan ditindas Allah.
ada saatnya kita menderita karena bersekutu dengan salib. Orang menganggap, orang menghakimi kita, pikirnya kena tulang, kena kutuk. Tetapi Dia Gembala Agung memberi contoh. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita harus memiliki satu pola pikir yang jernih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak sedikit waktu-waktu yang mungkin saudara habiskan sebagai orang tua untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Itu proses salib. Untuk masuk dalam doa, masuk dalam puasa, masuk dalam aktivitas-aktivitas rohani. Tidak sedikit waktu-waktu yang dihabiskan oleh seorang gembala berjuang sampai tidak memperhitungkan bagaimana kesehatannya. Tetapi perjuangan yang sedemikian sebenarnya berjuang bagaimana terjadi pemulihan, yang sakit disembuhkan, dipulihkan sesuai tahapan. Kesabaran kita, kerendahan hati kita sedang diuji oleh Tuhan, sedang dimurnikan oleh Tuhan. Bagaimana hati kita, bagaimana jiwa kita, bagaimana perkataan kita ketika kita dalam kondisi seperti itu. Ketika kita menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, sampai perkataan kita, tindakan kita, kesimpulannya kita menyalibkan daging dengan segala keinginannya, maka tentunya kita tidak berani mengatakan, Tuhan sembuhkan aku. Sebelum saudara mengatakan, Tuhan minta tolong sembuhkan segala penyakitku, jika tubuhku bebas dari segala sakit penyakit, Dia sudah berkorban untuk saudara. Dan sekarang bagaimana sikap kita terhadap tubuh Kristus? Ketika organ-organ tubuh yang lain mengalami proses salib, mengalami penderitaan, bagaimana sikap kita? Bagaimana tutur kata kita? Bagaimana tindakan kita? Penyakit kita ditanggungnya, pemulihan ada di tangannya, di pundaknya. Tetapi ketika kita berpikir salah, berkata salah, bahkan cenderung menghakimi satu sama lain, sia-sia kita mohon dengan menjerit untuk kita dipulihkan. Sama halnya kita menganggap Dia tidak masuk hitungan dalam hidup kita. Ketika sesuatu terjadi di dalam hidup saudara, sakit penyakit menyusup di dalam badan saudara, belajar kembali fokus kepada penyaliban Kristus. Seluruh sakit penyakit ada di sana. Seluruh penderitaan ada di sana. Termasuk satu titik penyakit yang ada dalam diri saudara sudah ditanggung oleh penderitaannya. Oleh sebab itu belajarlah bersyukur. Kalau Tuhan izinkan satu titik penyakit, dua titik penyakit mungkin diizinkan di dalam tubuh saudara, itu sebagai kontrol bagaimana sikap saudara terhadap korban Kristus.
bagaimana sikap hati kita, bagaimana pikiran kita. Sebab kadangkala bahkan seringkali menjadi salah ketika kondisi demikian. Satu sama lain tidak bisa sabar, satu sama lain tidak bisa lembut dalam berkata, dalam bertutur kata. Seorang suami belum tentu ketika istrinya sakit bisa setia, bisa merawatnya dengan baik. Bisa saja justru malah perkataannya makin kasar. Di situ kesabaran saudara, kasih saudara sedang diuji oleh Tuhan. Bagaimana ketika suami sedang sakit, seorang istri harus sabar merawatnya dengan baik, harus dengan setia, dengan bertekun, dengan kasih, melayani dengan baik. Dalam situasi kondisi apapun juga, tutur katanya dijaga dengan baik. Berarti saudara sedang menyalipkan anggota-anggota tubuh saudara. Kalau mulut tidak disalipkan, perkataanmu bisa kasar, justru malah menambahi penyakit atas yang sakit. Hatinya semakin sakit, tergores lewat perkataan-perkataanmu yang tidak pas. Jika tidak menutup kemungkinan si yang sakit, tidak tahu itu papahnya atau mamahnya atau anaknya yang sakit, jadi baper, merasa sudah tidak kepake, wis tua. Iya, kalau dulu masih gagah, so boleh duit, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Wis tuwa elek, keriput, gak iso golek duit, digeledak ning tempat sampah loh. Sementara juga jangan menjadi terus nelongso, wis tuwek pancene ra kanggo gawe dan lain sebagainya. Posisimu sebagai orang tua, saudara masih bisa melihat anak, masih melihat cucu, bahkan mungkin masih bisa melihat buyutmu di sana. Posisimu mulia di mesbah doa, sebagai penyembah, sebagai pendoa syafaat. Tidak ada istilah pensiun sebagai imam yang rajani untuk generasi akhir zaman. Selalu ada tugas jabatan yang harus saudara kerjakan di tengah-tengah keluarga sebagai imamnya Tuhan. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus memerlukan orang-orang tua yang mentahbiskan diri sebagai pendoa-pendoa, yang pikirannya, yang hatinya, yang jiwanya hanya dipenuhi firman. Masa orang tua mau kerja keras cari uang seperti dulu ketika masih muda? Saatnya orang tua banyak duduk, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa untuk anak cucunya. Saya percaya orang tua yang normal, umurnya sudah 50 ke atas, apalagi 60 ke atas, makannya nggak neko-neko. Makannya nggak macam-macam. Apalagi periksa ke dokter, sama dokter kasih tulisan, ini tidak boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan, ini jangan bu, ini jangan. Terus makannya apa dong? Bote, harus pisang godok. Ya coba, kalau anakmu 2, anakmu 3, anakmu apalagi anakmu 4, masa anak 4 tidak bisa mencukupi kebutuhan makan orang tua, hanya 2. Kan enak banget, apalagi kalau dokter ngasih aturan, tidak boleh makan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Terbangunnya kesatuan tidak lepas dari pengorbanan. Amin. Maka Paskah yang dikehendaki Tuhan adalah Paskah yang membangun, yang memulihkan kesatuan.
Jadi jangan bicara Paskah, jangan bicara kesatuan kalau tidak mau berkorban. Bicara Paskah itu bicara korban. Ya kalau kita rindu kesatuan, maka kita harus siap berkorban dan terus berkorban. Penyakit kita yang dipikul, penyakit kita yang ditanggung. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Terus ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, jangan pesimis, jangan kecil hati, jangan tawar hati. Tuhan izinkan penyakit dalam tubuh kita, maka Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Mencipta saja Tuhan sanggup, apalagi memulihkan. Tetapi di atas semuanya itu, mari kita belajar kepada Dia yang mengajarkan doa yang luar biasa. Jadilah kehendak dalam hidup. Ketika kita sudah berserah, pasrah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan tahu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika sudah legowo, maka ujian itu akan semakin ringan dan nyaris selesai untuk tahap itu. Ketika ganti ujian yang lain, maka yang lalu sudah selesai. Dia dianiaya, dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Ya, bagaimana saudara ketika kita bersekutu dengan salib? Kita belajar menyangkali diri. Ketika salib itu terjadi, seringkali justru malah kebalikannya. Dia memberi contoh, ia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantai, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Coba. Seringkali kita menjadi salah acting. Kita seringkali justru tampil sebagai orang-orang yang bodoh, tampil sebagai orang-orang yang seakan belum pernah mendengar pengajaran, seolah-olah belum pernah membaca ayat-ayat ini. Kenyataannya ketika proses salib demi proses salib, bagaimana kita harus menyalibkan hidup ini, bagaimana saat-saat kita harus bersekutu dengan proses penderitaan itu, justru anak-anak Allah ini kakek ngomong. Bukan menutup mulut, malah banyak membuka mulut. Ya iki sing mare masuk angin.
andai kata digambarkan sebagai induk domba yang sedang digunting bulunya, induk domba itu juga tidak membuka mulutnya. Jangan sampai sudah menjadi induk domba pada akhir zaman. Urung digunting gembala sudah baru nyekel gunting wis bengok-bengok. Durung digunting baru gembala baru nyekel gunting. Sudah teriak-teriak apa meneh iki? Terus rantai bulu dan tidak punya bulu mau digunting lagi. Sebagai anak-anak domba yang mau dikorbankan di atas mezbah korban bakaran, mau dipotong-potong dan dibakar di atas mezbah. Seperti Ishak, dianya dia. Pertanyaan terakhir kepada Abraham ayahnya, Papa, kayunya sudah siap. Lalu mana domba yang akan kita korbankan? Bapaknya hanya bisa berkata, ya nak, Tuhan yang menyediakan. Satu kata-kata bijak, satu perkataan yang menyejukkan, satu perkataan yang menenangkan si anak ini. Bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang harus membangun kesatuan? Keluarga-keluarga generasi pemenang abadi adalah keluarga-keluarga yang cakap membangun kesatuan. Keluarga-keluarga saudara, anggota keluarga saudara adalah tim kerja di dalam melayani Tuhan. Bangunlah menjadi satu konstruksi bangunan kesatuan yang kokoh di tengah-tengah rumah tangga masing-masing. Ketika rumah tangga sudah kokoh terbangun, karena masing-masing pribadi ngerti bagaimana caranya harus berkorban demi kesatuan, maka kemuliaan Tuhan pasti berlimpah-limpah atas saudara. Pasti ada kebangkitan. Amin. Pribadi yang mengorbankan nyawanya berarti sudah mati rasa. Segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatannya. Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, kenapa kau meninggalkan? Setelah itu, maka dia menyerahkan nyawanya. Tidak ada kebangkitan ketika dia tidak menyerahkan nyawanya untuk mati. Demikian juga keluarga saudara akan mengalami satu kebangkitan. Soal pekerjaan, bisnis dan lain-lain itu urusan yang kesekian kali. Itu hanya tambahan. Tetapi ketika kebangkitan imamat itu muncul terjadi atas keluarga saudara, maka saudara layak dipercaya kemuliaan yang maha dahsyat itu. Jadi belajarlah mengerti apa itu pengorbanan. Pengorbanan yang totalitas dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatanmu adalah pengorbanan yang akan membawa dampak kesatuan di dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, di dalam pelayanan saudara. Akan mengalami satu kebangkitan yang dahsyat, pemulihan yang dahsyat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita kenaikan pujian. Terlalu besar telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu.
tidak terukur, kasih yang tidak terbatas itu. Dia rela turun, memberi contoh. Bagaimana kembali pada satu kehidupan yang mulia, pada kehidupan yang sempurna. Tuhan tahu tidak ada satupun manusia yang mampu menembus kesempurnaan. Maka Dia yang sempurna itu yang hadir, memberikan kekuatan. Kuasanya yang tidak terbatas itu dialirkan atas orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, yang mendapatkan perhatian, bahkan dipilih oleh Tuhan sendiri. Yesus, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Siapapun saudara, apapun keadaanmu, kondisimu, kenyataannya Tuhan memilih saudara untuk menjadi saksi-saksinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penderitaan Tuhan contohkan sejak dari dalam kandungan Bunda Maria sampai penyaliban. Kenyataannya adalah bukti kasih Bapa kepada kami. Kasih-Mu sempurna Kau nyatakan demi umat pilihan Tuhan, demi terwujudnya kesatuan, demi terwujudnya kerukunan, demi terciptanya tubuh Kristus yang sehat sebagai bait Allah yang rohani.
percaya janji mulia dan amin. Kuasa pengorbanan Tuhan melawan seluruh umat-Mu di tempat ini, menjangkau setiap jiwa-jiwa dimanapun umat-Mu berada. Kau nyatakan belas kasihan, roh pengampunan, pengorbanan-Mu menjangkau mereka, memulihkan mereka, menopang sehingga mereka tegak dalam proses salib, mengalami pemulihan dari tempat mati. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya, dimanapun umat-Mu berada, Tuhan menjangkau pribadi lepas pribadi, pelayanan umat-Mu, ibadah umat-Mu, pelayanan seluruh hamba-hamba-Mu di negeri ini, bahkan seluruh muka bumi berada di dalam lawatan kasih Tuhan, terlindung oleh karena otoritas kuasa kasih Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, berkati para pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat keamanan dari pusat sampai daerah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, roh akal budi hikmat untuk bisa melaksanakan tugas-tugas demi terciptanya kedamaian, demi terciptanya kerukunan, demi terciptanya kebersamaan. Ya, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai pedusunan, RW, RT, semuanya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kota kami Mojokerto, kota yang diberkati Tuhan. Ibu wali kota, Forkopimda, semuanya di dalam sinergi demi menciptakan kota yang harmoni, kota yang penuh kemuliaan Tuhan, terciptanya kedamaian, kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Ya, kota kami menjadi kota yang penuh kemuliaan Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat bagi kota-kota yang lain. Jika juga Kabupaten Mojokerto, bumi Majapahit ini berada dalam otoritas campur tangan Tuhan. Seluruh aparat pemerintah, aparat keamanan, semua diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan hadirat Tuhan, kedamaian, ketenangan, ketentraman tercipta di tengah-tengah masyarakat bumi Majapahit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan.